Di kayu salib, Yesus berkata, "It is finished." Sudah selesai. Yesus sudah bertempur untuk semua masalah kita. Yang lalu, yang sekarang akan datang. Yesus sudah bertempur dan sudah memenangkannya. Tinggal kita bersama-sama dengan Yesus meraih kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Asal kita menguatkan hati. Karena suka ngeri-ngeri kayak gue lihat di depan kita. Tapi it is finished. Yesus sudah memenangkan semuanya. Sedikit saya sharing dulu, saya ini banyak sakit dulu. Misalnya salah satunya saya sakit thalassemia minor. Jadi 3 bulan sekali, genetik, 3 bulan sekali saya ditransfusi darah. Karena orang darahnya bulat misalnya ya, saya tuh cuma 3/4, jadi cacat darah saya. Sehingga 3 bulan sekali kan kita punya darah baru. Tapi nggak ngejar sehingga HB saya tuh 6 gitu ya, 9 paling bagus, padahal kan harusnya 12. Jadi saya selalu lemah gitu. Kadang-kadang kalau udah lewat 3 bulan saya nggak ditransfusi, naik 1 lantai aja udah nggak kuat. Karena kurang darah, oksigennya juga kurang, kadang-kadang saya kayak hang gitu. Mungkin karena itu juga saya kena kanker, karena kalau kurang oksigen katanya segala tuh jadi kurang daya tahan tubuh, jadi ya semua kita punya kanker katanya. Cuman ada yang menjadi ganas, ada yang enggak. Saya menjadi ganas waktu itu. Jadi saya banyak sekali sakitnya. Juga ada alergi, nggak bisa, alergi debu lah, alergi duren, bau terpentin, perbedaan suhu, langsung saya sesak napas. Jadi kadang-kadang saya dibawa ke dokter, udah sesak napas, dari hidung udah nggak bisa, dari mulut udah satu-satu. Biasa dulu dokter saya langganan itu, dia nanti ada kayak besi gitu, dikasih kapas, dicelupin obat, terus dibakar gitu, dicolok ke hidung saya. Muka saya bengkak semua. Aduh, pokoknya saya sengsara oleh sakit penyakit. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan ketika menghadapi macam-macam, apalagi berobat itu nggak punya uang. Saya berusaha menguatkan hati saya. Pasti Tuhan Yesus tolong saya. Pasti Tuhan Yesus gak biarkan saya. Dialah juru selamat. Saya menguatkan hati. Dan akhirnya ketika itu tahun 2007. Dan akhirnya ketika dokter bilang, this is miracle. Tuhan menyembuhkan kamu secara ajaib katanya ya. Gak berasa sekarang udah 2021, jadi 2007 ke 2021 itu berapa tahun ya? 14 tahun lalu. Dan waktu Tuhan sembuhkan saya, dia sembuhkan juga thalassemia minor saya yang mustahil, penyakit genetik dari ayah saya. Sampai dokter bilang, udah gak bisa, speechless. Ini benar-benar mujizat. Sekarang HB saya jadi normal, 12. Bahkan saya jadi kuat, jadi kayak diberi tubuh yang baru gitu. Saya berapa kali mimpin tur ke Israel. Terus kalau ke mana, Jordan itu kan di Petra jalannya jauh ya, kalau dulu mah nggak kuat segitu, orang naik 1 lantai aja nggak kuat. Dulu saya pernah di Romo Yohanes kan, kalau dari ruang makan tuh ke kapelnya rada nanjak. Itu sengsara banget tuh saya jalan, tiba-tiba ada kakek nenek gandengan berdua nyusul. Saya bilang, aduh Tuhan, sampai jalan aja saya kalah oleh kakek-kakek, nenek-nenek, mereka bisa nyusul saya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Gak gampang sih untuk selalu menguatkan hati, selalu mencari wajah Tuhan. Terus apa yang Tuhan bilang kita lakukan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Bahkan kata Tuhan, di dalam Yesus kita akan keluar lebih daripada pemenang. Karena pemenangnya adalah Yesus. Dia sudah memenangkan semuanya bagi kita. Maka kita tinggal meraih kemenangan demi kemenangan. Apa bedanya pemenang dan lebih daripada pemenang? Contohnya,
Ini saya dengar cerita dari seorang pelatih tinju kelas berat Amerika. Tapi dia jadi hamba Tuhan. Dia bilang begini, biasanya para petinju kelas berat itu sebelum bertarung, 3 bulan sebelumnya mereka dipisahkan dari keluarga dan masuk training center. Pagi-pagi mereka udah mesti lari berapa kilo. Mau salju kayak, mau musim hujan-hujan mereka mesti lari. Habis itu mereka mesti latihan fisik. Makanannya di diet. Nggak boleh minum Coca-Cola, soda nggak boleh. Nggak boleh makan popcorn, junk food. Makannya tuh mesti diatur. Semua. Tapi istri sama anak-anak di rumah itu nggak dilatih. Mesti lari-lari, push up, sit up, apa semua. Nggak seperti si petinju. Istri dan anak-anak di rumah bisa bangun kesiangan kalau hari weekend. Terus bisa sambil nonton makan popcorn, minum es krim, pesan junk food. Nggak seperti si petinju. Dan dikatakan itu kalau petinju kelas berat. Luka-luka yang kita lihat tuh nggak separah yang ada pada mereka. Karena mereka biasa luka-luka di dalamnya itu lebih kasihan gitu. Dan misalnya katanya si petinju ini ya, pelatih tinju ini, biasa mereka tuh kalau habis bertanding, terus misalnya jadi pemenang. Mereka jadi pemenang, mereka dipasang sabuk juara, mereka dapat hadiah banyak katanya ya. Terus mereka pulang. Biasa kan istri, anak-anak nggak nonton di ring, kebanyakan itu di Las Vegas, mereka nonton di TV di kotanya masing-masing. Maka waktu dia pulang ke rumah, biasanya, kata pelatih tinju ini, itu keadaan kepala mereka tuh sangat pusing. Mungkin ketika mereka mau pencet bel aja tuh, yang mana gitu ya, karena pusing banget. Babak belur. Nah, ketika si pemenang ini masuk ke rumah, dia disambut oleh istri dan anak-anak. Dan si juara pemenang ini, dia mulai bagi-bagi hadiah. Anaknya bilang, saya mau sepatu yang paling baru. Boleh. Istrinya, saya mau ini. Boleh. Pokoknya dia mulai bagi-bagi hadiah. Si petinju juara ini, dia adalah pemenang. Dia dilatih sangat disiplin untuk jadi juara. Tapi istri sama anak-anak itu nggak mengalami kesengsaraan yang dia alami. Istri anak-anak menjadi lebih dari pemenang karena menikmati hadiah-hadiahnya. Demikian juga Yesus adalah sang pemenang. It is finished. Sudah selesai di kayu salib. Di dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Karena kita nggak didisiplin, mesti lahir di kandang, mesti sengsara di kayu salib, mesti turun ke dalam dunia orang mati, tempat penantian, mesti melawan semua jajaran iblis. Nggak usah. Yesus yang melakukan semuanya itu bagi kita. Dan it is finished. Bagian kita tinggal meraih kemenangan yang Yesus sudah memenangkannya di kayu salib. Tapi bagian kita, kalau lawan Goliat, jangan lemah. Tapi kita harus kuatkan hati kita. Ada Yesus. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku, Yesus adalah Tuhan. Maka kita akan mulai dari level 1, level 2 terus untuk naik, meraih kemenangan-kemenangan yang ujian-ujiannya sudah diberikan oleh Tuhan, sudah dimenangkan oleh Tuhan, supaya ujian-ujian itu berubah menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena tidak ada mujizat tanpa hal-hal yang mustahil. Tanpa kesulitan yang besar, tidak ada mujizat. Kapan mujizat terjadi? Ketika hal-hal yang mustahil. Kalau nggak mustahil, namanya bukan mujizat. Jadi ketika ada hal-hal yang mustahil, nantikanlah. Berarti di balik ini ada pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Satu lagi terakhir ingin saya bagikan. Saya diberkati oleh seorang ibu
Yang ibu rumah tangga nggak bisa bisnis, nggak bisa apa. Suaminya itu punya usaha bis. Ada bis, ada 1.000 kurang lebih pegawainya. Saya nggak bilang nama PT-nya, tapi punya bis lah. Terkenal namanya juga. Satu ketika, suaminya ini cuman pilek doang, masuk rumah sakit, nggak tahu meninggal. Aduh, si ibu ini. Dia nggak pernah ikut bisnis. Bis itu kan laki-laki semua kebanyakan, supir-supir, montir, segala. Udah gitu dia di demo lagi. Karena pikir, wah ibu-ibu ya, kita demo aja gitu. Minta naik gaji semua. Minta apalah tuntutan. Mungkin seperti Daud lah, diserang oleh pengikut. Maka si ibu ini mencari wajah Tuhan. Dia berdoa, bagaimana Tuhan, saya di demo nih, semua pada minta naik gaji nih, gimana kalau nggak mau mogok, katanya. Kemudian apa yang Tuhan bilang sama dia? Biarin aja mogok. Karena kan mereka kalau mogok nggak digaji. Biar aja mogok. Mau mogok hari pertama, mogok hari kedua, mogok hari ketiga. Udah gugup nih semua pegawai. Wah, bos kita ternyata lebih apa ya, lebih kuat nih hatinya, punya mental pemenang nih kayaknya ya. Akhirnya mereka yang, Bu, kalau kita mogok terus, kita nggak ada uang, Bu. Ya udah, yang mau kerja boleh terusin, yang enggak silahkan, katanya. Pokoknya hanya yang mau kerja aja boleh, silakan terus. Akhirnya dia dicobai lagi. Biasalah katanya ada perserikatan pekerja, katanya. Perserikatan pekerja, jadi ada apa namanya, provokator gitu. Aduh, dia gimana ya Tuhan? Dia berdoa lagi. Dia kuatkan hati, dia berdoa minta nasihat Tuhan. Tuhan kasih nasihat. Itu semua provokator, kamu satuin di pool sendiri. Jadi ada berapa pool gitu. Mereka disatuin di satu pool, provokator-provokator itu, dan nggak usah dikasih kerjaan, dibiarin nganggur aja di situ. Waduh, akhirnya provokator ini yang ada yang keluar, ada yang minta maaf, dan ibu ini berkata, itu saya nggak ngerti, 1.000 orang laki-laki semua. Hitung-hitungannya juga saya nggak tahu. Saya hanya berharap pada Tuhan. Kalau hitung-hitungannya katanya nggak masuk, tapi kok bisa aja ya? Akhirnya terus, bahkan dia punya satu anak yang bungsunya itu otis. 3 anak laki, anak bungsunya otis. Waktu suaminya meninggal, anaknya masih kecil, itu nggak gampang untuk dia. Tapi ibu ini punya mental juara lah, mental pemenang. Akhirnya sekarang dia sudah mendidik anak sulungnya menggantikan dia, anak yang keduanya juga. Bahkan anak yang otis ini sebisa-bisanya dia apa-apalah, akhirnya ya bisa jadi chef lah gitu ya. Masak-masak roti gitu. Jadi dia single mom. Tapi dia punya mental pemenang. Luar biasa. Dan kalau saya lihat sekarang ajaib hidupnya. Padahal soalnya kita mengikuti pergumulan dia ya. Itu luar biasa, luar biasa. Dan Tuhan sudah mengukur semua ujian masuk dalam hidup kita. Itu adalah untuk kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kami berdoa Tuhan, pada masa-masa pandemi ini, kalau lihat berita itu seperti Goliat yang besar Tuhan, yang menyerang bumi, hati kami kadang-kadang terpengaruh Tuhan. Apalagi iblis menyerang kami dengan khawatir akan hari esok. Khawatir apa yang akan terjadi. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami menguatkan hati kami di dalam Tuhan. Bahwa tidak ada satupun perkara tanpa pengetahuan dan seizin Tuhan. Tolonglah kami jangan jatuh mental kami Tuhan. Tapi kami boleh memandang kepada kebesaran-Mu.
dan percaya seperti dalam doa Bapa kami, Kau berikan rejeki bagi kami harian. Pasti besok Tuhan akan beri rejeki pada kami. Lusa juga ada rejeki tersendiri Tuhan berikan. Biarlah kami mengangkat hati kami. Kalau saja burung di udara Engkau pelihara, bunga bakung di padang Engkau hiasi dengan detail dan teliti, maka pastilah Engkau peduli kepada kami. Burung pipit di udara saja yang cuman dijual murah, kalau jatuh Engkau tahu. Bahkan rambut di kepala kami pun Kau hitung semuanya. Ajar kami positif kepada Tuhan. Ajar kami menguatkan hati kami dalam Tuhan. Dan tetap melekat kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega. Hanya Engkau lah yang tahu, yang awal dan akhir. Dan biarlah kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, meraih kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah menangkan di Kalvari, di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekuatan, kasih, iman, dan harapan kami kepada Tuhan boleh senantiasa menguatkan kami melalui apapun ujian yang Tuhan tentukan bagi kami, dan pasti tidak melampaui kekuatan kami, dan pasti Tuhan berikan jalan keluar untuk kami dapat menanggungnya. Terima kasih Tuhan. Marilah kita nyanyikan lagu Kuatkanlah Hatimu, karena Tuhan pasti sanggup menolong kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sikap doa. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Oh haleluya. Lewati setiap persoalan. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Yesus selalu Oh haleluya. Haleluya. Jangan berhenti. harap padanya. Tuhan pasti sanggup. tangannya tak akan terlambat. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu sambil yang lainnya menyerahkan khawatir, beban berat, susah, sakitmu pada Tuhan. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan khawatir, Tuhan Yesus menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya tak akan terlambat. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Masih sanggup. Percayalah. Kita ulangi refnya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Dia pasti sanggup. Tangannya Oh haleluya. terlambat. Kuralabasyaralabasadadadadadari. Tuhan Toralabasyariri. masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Selamanya Engkau sanggup. Kuatkanlah hati kami selalu di dalam Engkau. Kami berjalan dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami. Berilah solusi untuk setiap jawaban kami. Sembuhkanlah setiap penyakit kami. Kuatkan kami yang melalui masalah-masalah yang Tuhan izinkan. Supaya kelihatan sikap mental pemenang nampak di dalam diri kami, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.